Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat sore. Tetap ibadah dari rumah, dan kami akan mengadakan ibadah online untuk saudara pada kesempatan sore hari ini. Tetap fokus dimanapun saudara berada. Saya pastikan Tuhan tetap hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga saudara. Nah, siapa nanti kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini hari Paskah, kemenangan terjadi. Yesus sudah bangkit di antara orang mati. Ini siapa nanti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan berjanji kepada murid-murid, aku akan mati dan hari ketiga aku akan bangkit. Engkau buktikan itu Tuhan. Sore hari ini kami merayakan kemenangan itu. Mari Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami mau mengeluh-elukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada kasih yang lebih besar selain kasih dari seorang sahabat yang mau menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Engkaulah sahabat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari dengan pujian ini saudara. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku akui. Mari dengan pujian dari Allah. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia,
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kasih, Yesus Engkau ku kasih. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Kami berikan kemuliaan, kami berikan hormat, kami berikan sanjungan buat Engkau Raja. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu. Yesus hidup bagi kami. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Bapa. Haleluya. Pujian dan hormat bagi-Mu. Ya masyarakat dalam Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Engkau merelakan nyawa-Mu buat kami. Engkau mencurahkan darah-Mu buat kami. Engkau dihina buat kami. Engkau ditombak buat kami. Engkau disalib buat kami. Tetapi hari ini Tuhan, kami yakini Engkau bangkit buat kami Tuhan. Terima kasih buat segala yang Kau perbuat buat kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus Engkau ku kagumi. Kau berikan kemuliaan buat Engkau. Engkau telah bangkit buat kami. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, dan sebentar kami akan memuji-muji Engkau dan berseru bahwa Yesus sudah bangkit buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersorak-sorai. Demi nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Semua katakan amin.
Shalom sekali lagi saudara. Persiapkan hatimu untuk memuji-muji Tuhan. Kita katakan anak Allah Yesus namanya. Sebab dia hidup, dia telah bangkit dari antara orang mati. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Mari katakan bersama. Sebab ku tak dia
tidak gentar Tuhan. Ku tak gentar, karena kami tahu Engkau pegang hari esok. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti saat Dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti saat Dia hidup. Sekali lagi katakan, hidup jadi berarti saat Yesus hidup. Yang percaya berikan sorak-sorak bagi Yesus. Haleluya. Hari ini ada kesaksian yang luar biasa dari sepasang suami istri yang akan memberkati kita sekalian, yaitu Bapak Agus dan Ibu Anita. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian itu bersama-sama. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, shalom. Ya, kita ingin berbagi kesaksian sedikit. Di masa COVID ini banyak kesulitan yang kita semua orang hadapi. Tapi kita percaya bahwa COVID atau Corona-19 akan berakhir secepatnya. Kita berdoa saja untuk COVID ini supaya berlalu dari dunia ini, dari bangsa ini. Ya, dengan adanya COVID ini kami tahu ya, ekonomi semakin susah, semakin banyak yang di PHK, dan pekerjaan juga semakin orderan semakin sepi. Tapi dengan adanya Corona ini, kami berdua dagang online di HP, dan kami bersyukur Tuhan tuh nggak tinggal diam. Tuhan tuh bakalan memelihara kita, melindungi kita, dan bahkan mengasih berkatnya di saat situasi yang bisa dibilang nggak memungkinkan. Tapi kita bersyukur dengan adanya bisnis online yang dijalani istri saya, orderan ada aja. Ya, menurut kamu gimana? Awal-awal ada virus corona itu kayaknya dalam pekerjaan kayaknya berat banget. Soalnya kita kan tahu ya, ekonomi sekarang menurun, merosot, dan perusahaan saya itu mengalaminya. Omset turun drastis. Nah, akhirnya diumumin pas rame-ramenya virus corona, dan gaji kami pun dipotong 50% karena alasan perusahaan omset lagi menurun. Itu benar-benar buat kami tuh benar-benar 50% itu sangat berharga buat kami. Sedangkan ya Tuhan akhirnya aku mencoba perpuluhan. Kalau itu berat banget buat keluarga kami, soalnya kami lagi banyak cicilan. Pas Tuhan tuh nggak tinggal diam ya. Pas hari Minggu saya perpuluhan, pas hari Sabtu saya perpuluhan, pas Minggunya tiba-tiba saya bikin status di handphone, di media sosial, tiba-tiba orderan ada aja, dan Tuhan cukupkan buat kami sekeluarga. Ya, dengan adanya media sosial, ya kami tahu keuntungan kami itu ya buat tutupin gaji kami yang dipotong 50%. Ya Tuhan gak bakal tinggal diam buat anak-anaknya yang berserah, buat anak-anaknya yang berseru. Jadi kita harus tetap semangat, kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah lelah untuk berdoa dan terus berdoa. Dan kita selalu bersyukur dengan apa yang kita alami, dan kami percaya Indonesia akan pulih lagi, Indonesia akan bangkit lagi, dan untuk negara yang lainnya juga sama. Kami percaya semuanya ini corona virus akan berakhir. Kami percaya, dan ikutin anjuran pemerintah,
tetap di rumah, tetap jaga kesehatan kalian. Kalau nggak perlu-perlu amat jangan keluar, karena virus ini bukannya main-main. Virus ini sangat berbahaya, tapi kita harus percaya kalau Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang melindungi. Kita percaya, tapi juga jangan terlalu itu juga. Kita juga harus jaga kesehatan, cuci tangan, terus pakai masker, terus jaga jarak, social distancing. Ikutin aja anjuran pemerintah dan sesuai dokter juga. Ya, kami berdoa supaya semuanya itu akan selesai dan kita akan bangkit lagi. Begitu aja. Terima kasih kesaksiannya. Amin. Baik, itulah kesaksian yang singkat namun disertai dengan makna yang luar biasa, saudara. Di tengah badai apapun yang terjadi, kita tetap percaya satu pintu tertutup, Tuhan masih banyak menyediakan pintu yang akan Dia buka, saudara. Kita percaya akan hal itu. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada hamba yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan di tempat ini untuk berbagi, untuk sharing dengan kita bersama. Mari silakan hati kita, namun sebelumnya kita dengan satu puji. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Nama-Mu adalah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Mari naikkan pujian, saudara. Yakini dengan iman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kurang janji-Mu, janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya. Dan Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Mari katakan tiada yang mustahil bagi-Mu.
berfirman dan sembuhkanku. Kau yang percaya, oh Tuhan selalu ada bersama-sama. Imani itu. Oh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang kau percaya, itu akan terjadi atas sesuai dengan iman percaya. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Sekali lagi katakan, kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkan. Segala mata kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Bersama Tuhan. Haleluya. Kami percaya, kami percaya janji-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang setia. Haleluya. Engkau kami sembah. Engkau berfirman dan memberkati kami. Ketika satu pintu tertutup, Engkau sanggup membukakan kami lebih dari satu pintu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Sudah dikatakan, kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kita berikan kemuliaan buat Yesus. Haleluya.
Selalu bangga padamu Yesus. Selalu bangga padamu. Kau Allah yang hebat Tuhan. Dengan satu dalam doa, kami buka hati untuk firman-Mu, bersabda atas kami Tuhan, paparkan kebenaran atas kami, baik lewat Pak Aceh hamba-Mu akan menguraikan beberapa poin tentang makna pasca menurut perjanjian lama, dan hamba-Mu akan berfirman, menyampaikan pesan firman-Mu melalui mimbar ini. Hamba-Mu menyampaikan tentang kebenaran perjanjian baru yang dimaknai di dekade ini. Bersabda atas kami, sebab kami siap terima berkat firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, percaya katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Kita akan membaca dari Keluaran pasal 12. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, ambillah anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan semua hukuman. Akulah Tuhan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan berbicara tentang Paskah Yahudi sebagai tipologi dari Paskah Kristiani. Nah, Paskah Yahudi pertama kali diadakan di Mesir, ya, dipimpin oleh Musa dan Harun. Ya. Nah, Paskah ini menunjuk kepada Kejadian pasal 3 ayat 15, di mana Allah memimpin Paskah pertama ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika Tuhan datang menjalani Taman Firdaus, Adam dan Hawa bersembunyi. Mengapa mereka bersembunyi? Karena takut akan kemuliaan Tuhan, kekudusan Tuhan. Jikalau mereka tidak bersembunyi dari hadapan Tuhan, mereka akan mati oleh kemuliaan dan kekudusan Tuhan. Dan hanya Tuhan yang berbelas kasihan kepada mereka. Lalu Tuhan menangkap seekor binatang dan menyembelihnya. Darahnya sebagai lambang menghapus dosa bagi Adam dan Hawa dan seluruh umat manusia. Jadi perhatikan, domba yang tidak bersalah, domba yang tidak berbuat dosa, dibunuh, ya, hanya untuk menggantikan manusia. Itu berarti Allah mengasihi manusia. Nah, demikian kita melihat dalam Paskah di Keluaran pasal 12, dipimpin oleh Musa. Musa perintahkan bangsa Israel supaya mereka menyiapkan seekor anak domba untuk merayakan Paskah. Ya. Dan darah anak domba itu dioleskan pada kedua ambang pintu. Ya.
supaya malaikat maut ketika datang untuk mencabut nyawa anak-anak sulung, maka mereka melewati pintu yang ada tanda anak darah domba. Itulah sebabnya Musa melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ya. Nah, poin yang pertama kita akan bahas itu pertama dalam Keluaran 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Ayat ke-15 ini berbicara tentang kekudusan. Pertama, kekudusan hidup. Hidup kudus. Jadi selama 7 hari lamanya kita berada di dalam rumah. Musa perintahkan mereka berada di dalam rumah untuk apa? Menyucikan dirinya. Jangan makan makanan yang beragi selama 7 hari lamanya. Makanan yang beragi itu lambang atau simbol daripada dosa. Harus tinggalkan dosa, bersihkan diri. Dan berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Ayah memimpin firman puji-pujian bagi istri dan anak-anak untuk menyembah Allah, menantikan kedatangan Allah, hidup membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka itu pertama, hidup dalam kekudusan, supaya ketika malaikat maut itu datang, kita sedang berada dalam suatu persiapan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Itulah sebabnya harus berada dalam rumah, tutup rumah. Sama seperti Adam dan Hawa bersembunyi. Karena tidak seorang pun bisa menghadapi akan kekudusan Allah. Yang kedua, taati perintah Tuhan. Taati perintah Tuhan yang diberikan melalui Musa. Musa berkata, masuklah ke dalam rumah, maka taatilah perintah itu. Supaya selamat. Kalau tidak taat perintah, tidak akan selamat. Kalau tidak taat kepada syarat-syarat yang dianjurkan, maka pada saat itu tidak bisa selamat. Karena melawan perintah Tuhan. Yang ketiga, hidup rendah hati. Jauhkan kesombongan, keangkuhan. Jauhkan seluruh popularitas kita, kekayaan kita, jabatan kita, gelar kita. Semuanya tidak ada gunanya ketika kita berhadapan dengan tulah. Tidak ada gunanya. Maka itu Musa perintahkan supaya tinggalkan semuanya itu. Yang keempat adalah hidup berbagi satu dengan lain. Hidup saling berbagi, saling mendoakan, berbagi kasih. Yang berkelebihan berbagi dengan berkekurangan, supaya semua bisa mendapat hidup yang layak di masa-masa sulit itu. Yang kelima, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan sebagai buah sulung. Hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan sebagai buah sulung. Supaya apa? Kita jangan mati oleh malaikat maut. Yang keenam, bersiap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang ketujuh, orang yang percaya kepada Tuhan, ketika Tuhan melihat tanda anak domba pada dirinya, maka dia diselamatkan. Dan hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa mendidik kita, mengajarkan kita untuk taat kepada Tuhan. Karena mereka sedang menghadapi penderitaan yang luar biasa. Mereka sedang menghadapi peperangan baik dari bangsa Mesir maupun dari malaikat maut yang akan mencabut nyawa mereka. Yang didahului dengan tanda-tanda tulah
itulah yang terjadi. Maka itu, marilah setiap orang melihat prinsip kepemimpinan Musa dan menerapkan dalam kehidupan saat ini dan menaati perintah. Ya. Jadi saat ini kita menghadapi corona, marilah kita taat kepada perintah. Kepada 7 poin yang saya ucapkan itu, supaya kita dilindungi oleh Tuhan. Kita dilindungi oleh Tuhan. Karena itulah Paskah bersamaan dengan penderitaan corona. Supaya kita menyelami apa itu Paskah. Paskah itulah kematian. Ya. Bagaimana kita direbut dari kematian melalui darah Tuhan Yesus. Ya. Itu yang kita harus hadapi saat ini. Jadi barang siapa yang tidak mempersiapkan diri, ingat bahwa Tuhan sedang berperkara dengan kita, sedang menguji kita, iman kita dalam situasi seperti ini. Barang siapa yang tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan ada bersama-sama dengannya. Amin. Terima kasih. Kita sudah mendapat pendahuluan firman Tuhan hari ini terkait mengenai Paskah. Hari ini kita berbicara tentang Paskah. Bapak Ibu sekalian, saya mau bicara cepat saja kaitan mengenai Paskah yang hari ini terkait dengan kondisi di saat-saat yang sangat memprihatinkan. Saudara, penekanannya gini, kita ini kini saat ini ada di zaman anugerah. Setuju? Amin. Kita ini hidup di zaman anugerah. Tetapi juga kita ada di waktu yang sama mengalami pandemi COVID-19. Di dalam situasi yang begitu mencekam, katanya kita juga disebutnya orang di masa atau di era zaman now. Saudara, dan zaman yang sangat begitu mantap kali lah, bebas dan sebebas-bebasnya, mau lari kemana cepat bisa semaunya. Tetapi kita sekarang harus terpaksa tinggal diam di rumah karena virus corona. Nah, sedikit pertanyaan yang mungkin ada di benak saudara, terberselit di dalam pikiran saudara. Ini orang Kristen. Kami orang yang mempercayai bahwa Paskah itu adalah suatu makna kemenangan Kristus dari kematian. Lantas bicara juga tentang Paskah Perjanjian Lama yang tadi diulas, bahwa ada pembedaan antara orang benar dan orang yang tidak benar. Orangnya Tuhan dengan orang Mesir. Saudara, nyatanya keduanya mereka tidak terluput. Mereka dilawat kematian, mengalami kematian. Baik orang berdosa, kita semua juga ikut mengalami juga. Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang meninggal. Bukankah itu akan menjadi kegoncangan bagi orang-orang tertentu yang pemahamannya kalau Paskah dipahami tidak secara benar. Sorry saya tidak menilai bahwa banyak hamba-hamba Tuhan yang memiliki pemahaman Paskah yang tidak benar. Jangan-jangan umat Tuhan juga menangkapnya kurang maksimal tentang kebenaran yang esensi di dalamnya. Hari ini saya mau ajak kita untuk memahami makna Paskah yang sesungguhnya. Kalau tadi membahas tentang Paskah Perjanjian Lama, maka hari ini saya mau membahas tentang makna Paskah dalam konteks zaman anugerah. Di perjanjian baru ini, zaman di mana kasih karunia Tuhan besar dicurahkan kepada kita. Saudara, Yesus menggenapi Paskah Yahudi dan mentahbiskan Paskah Kristiani. Itu yang menjadi pesan pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara. Saya mencatat ini dan saya bacakan buat saudara agar saudara bisa memaknai itu semua. Paskah mengingatkan keluarga mereka dari tanah perbudakan. Jadi keluarnya bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Dia yang adalah Tuhan juga mentahbiskan, bahkan ia juga
menjadikan satu penggenap di dalam perjanjian baru atas Paskah Kristiani, saudara. Itu yang pertama. Jadi ketika ia bersama dengan murid-muridnya merayakan Paskah, Yahudi tentunya pada saat Yesus ada waktu itu, dengan memakan roti dan meminum air anggur, Tuhan Yesus menyatakan bahwa roti tersebut adalah lambang dari tubuhnya dan darah dari tubuhnya yang mengalir melalui ke dunia ini. Menjadi digambarkan sebagai anggur. Dan anggur itu adalah gambaran dari darahnya yang tercurah. Dan itu tertumpah bagi pengampunan dosa manusia. Tuhan Yesus menyebut hal ini sebagai perjanjian baru, saudara, yang sebelumnya telah dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yeremia. Mari kita akan baca ayat ini, saudara. Yeremia pasal yang ke-31, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, jadi kita sekarang berbicara tentang satu perjanjian baru. Itu artinya perjanjian yang lama itu digugurkan dan masuk kepada era perjanjian baru. Nah, era perjanjian baru berbicara tentang konteks Paskah. Konteks yang utama adalah kepada figur Yesus Kristus. Katakan amin. Ya, jadi Tuhan Yesus adalah figur yang utama. Tuhan Yesus juga memerintahkan murid-muridnya melakukan hal ini untuk mengingat akan aku. Jadi Paskah itu adalah sebuah prosesi peringatan akan Kristus yang bagai domba yang suci dan ia menjadi korban sempurna. Dan itu menjadi penekanan yang utama. Jadi Paskah Yahudi telah digenapi oleh Yesus Kristus dan digantikan dengan Paskah Mesianik, dengan Paskah perjanjian baru, dengan Paskah anugerah, Paskahnya orang Kristen di zaman now ini, saudara. Nah, saudara, maka dengan demikian orang Kristen adalah orang yang merayakan Paskah tidak lagi dalam rangka memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Lalu apa, saudara? Tetapi itu adalah satu peringatan akan keluarnya orang percaya dari perbudakan dosa melalui kematian Kristus. Katakan amin. Jadi itu sebabnya kita harus memaknai dengan benar tentang Paskah ini. Jadi penekanannya adalah tetapi kematian Kristus adalah memperingati keluarnya orang percaya dari perbudakan dosa melalui kematian Kristus. Ingat baik, tidak ada urusannya dengan mati secara fisik. Pastikan lebih dahulu bahwa engkau bukan lagi budak dosa, maka kendati pun secara fisik engkau mati, tetapi engkau akan memperoleh kehidupan yang kekal. Katakan amin. Jadi itu menjadi landasan utama.
Paskah adalah sesuatu yang sangat membuat kita jadi mengingat akan peringatan Paskah bahwa Kristus sebagai domba Allah yang harus kita senantiasa peringati setiap waktu. Itu pesan yang pertama, peringatan, memperingati. Makna peringatannya biasanya itu yang kedua adalah dilakukan pada saat perjamuan kudus. Halo, katakan amin. Jadi orang Kristen di dalam perjanjian baru merayakan Paskah lewat perjamuan kudus. Kenapa sih perjamuan kudus orang Kristen dalam perjanjian baru merayakan Paskah lewat melalui istilahnya adalah melalui perjamuan kudus itu yang digambarkan oleh kedua unsur, roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Jadi ketika kita merayakan Paskah, kita akan mengingat unsur perjamuan kudus. Sebuah prosesi upacara sakramen kudus di mana kita akan memperingatinya tidak setahun sekali, tetapi dalam konteks peringatan kaitan perjamuan kudus, merayakan sebuah pesta kemenangan dalam kaitan mati dan bangkit, maka kita diminta untuk memperingatinya setiap saat, tidak memperingatinya setahun sekali. Dan harus ada upacara, ada imam besar, lalu membawa korban pengganti, entah itu lembu, domba, atau burung merpati. Cukup dengan Kristus sendiri sebagai imam besar agung dan darah domba Allah yang suci, dan ia akan menebus dosa kita sekalian. Itu kita peringati dalam sebuah prosesi perjamuan kudus. Jadi ingat, ketika engkau melakukan perayaan perjamuan kudus, itu adalah sebuah peringatan Paskah yang memaknai bahwa Paskah bukan hanya pada konteks kematian, tetapi mati dan bangkit. Oke? Jadi ketika ia mati dan bangkit, itulah makna Paskah yang sesungguhnya dalam perjanjian baru. Dan yang ketiga, memberikan pesan Paskah yang hari ini kita sama-sama bahas adalah Paskah yang mesianik di dalam perjanjian baru adalah memaknai peringatan kebangkitan Kristus yang bukan hanya kematian. Bapak Ibu, jadi orang Kristen perjanjian baru menggabungkan peringatan kematian dan kebangkitan itu menjadi satu kesatuan yang di dalamnya kita akan dapati sesuatu makna Paskah yang sesungguhnya. Bapak Ibu saudara sekalian, pesan yang terakhir adalah jangan pernah engkau gontai, gelisah, cemas terhadap kematian tubuh. Ada keselamatan kekal di dalam hidupmu jika engkau punya Kristus. Sebab ingat baik saudara, ketika ada darah domba di hidupmu, bagi perjanjian lama di jenang pintu, maka jaminannya bahwa engkau telah dibasuh oleh darah Kristus, maka maut akan melewati hidupmu. Iblis tidak akan sanggup mengambil keselamatan yang daripadamu. Biarlah kemudian bagi Tuhan, dan peganglah makna ini, bahwa jangan pernah memikirkan kematian tubuh. Sebab iblis punya rencana adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi Kristus memberimu keselamatan, jaminan keselamatan kekal. Pastikan bahwa hidupmu ada dalam Kristus, dan dalam hidupmu ada tanda domba, dan keselamatan akan menjadi bagian milikmu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami terima berkat firman-Mu dan ucapan syukur, dan menjadi penguat bagi kami, bagi iman kami, yang saat ini kami salah memahami kebenaran firman. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, umat-Mu, dalam penghiburan kekuatan kasih yang dari Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, yang diberkati oleh firman yang katakan amin. Kita sudah mendengarkan penjabaran firman Tuhan dari Paskah secara Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Perjanjian Lama berbicara tentang pengorbanan secara jasmani, sehingga kalau kita membaca Keluaran dan seterusnya, kita akan melihat betapa susahnya orang berkorban. Orang berkorban dengan keharusan yang harus dilakukan, sehingga betapa sulit dan mahalnya. Dan kemudian Tuhan Yesus memudahkan kita untuk berkorban. Karena apa?
secara rohani Tuhan sudah menggantikan dengan yang sempurna. Oleh sebab itu, tidak ada kata malas untuk kita beribadah, karena Tuhan sudah mempermudah dalam kita beribadah dengan cara berkorban. Satu kali Tuhan Yesus lakukan, dan kita tinggal melakukan dengan cara yang berbeda dalam perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup ini pasti bisa mati, tetapi melalui pengorbanan Yesus Kristus ada hidup kekal. Jadi 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jasmani mungkin tidak sembuh, tetapi Tuhan menyembuhkan penyakit yang terbesar, yaitu dosa kita. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita bisa mati secara jasmani, tapi rohani kita tidak akan mati. Katakan amin. Mari kita bersama-sama berdoa untuk situasi kondisi virus corona yang masih sangat masif menyerang tidak hanya di Indonesia tetapi seluruh dunia. Kita berdoa supaya Tuhan secepatnya bisa menghancurkan, mengalahkan, menghilangkan virus ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Engkau sudah berkorban bagi kami, mengalahkan maut, menggantikan kami, seharusnya kami yang mati secara kekal. Tetapi Tuhan sudah menanggung dosa-dosa kami, sehingga penyakit terbesar dalam hidup kami, yaitu kematian kekal, Tuhan sudah kalahkan. Tuhan sudah bangkit untuk mengalahkan dosa-dosa kekal kami, penyakit-penyakit yang mematikan itu. Dan Engkau sudah membuat setiap kami hidup yang sejati, hidup yang kekal. Kami bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, hari-hari ini dunia digemparkan, ditakut-takuti, dibikin cemas, bahkan setiap kami mengalami intimidasi yang luar biasa karena virus corona atau COVID-19 Tuhan. Tapi bilur-bilur Tuhan Yesus mampu mengalahkan itu. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan Indonesia dan seluruh dunia, supaya kami bisa bersukacita. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima berkat kasih karunia Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita mulai saat malam ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita mengudusnya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Bapak Ibu, pesan terakhir saya sampaikan, tetap setia terus sampai Tuhan Yesus datang. Dan jangan lupa tetap kita mengikuti acara ibadah online di jam-jam berikutnya. Bagi saudara yang digerakkan untuk membantu pekerjaan Tuhan dalam bidang pemberian kasih dalam bentuk persembahan, sudah bisa salurkan itu kepada bendahara Bapak Henry atau Pak Asia. Selamat ulang tahun buat Angel, dan terima kasih buat sajian makanannya. Hari ini kita yang melayani, kita disajikan makanan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.